Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, hari ini bertemu dengan saya Bapak Tova. Hari ini saya akan memberikan materi pelajaran geografi kelas 11 IPS pada bab mitigasi bencana alam. Pengertian mitigasi bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu berupa korban jiwa ataupun kerugian harta benda yang berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Itu tadi adalah pengertian mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Selanjutnya, tujuan penanggulangan bencana alam. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Kemudian yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Dan yang terakhir adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahap-tahap penanggulangan bencana. Jadi untuk penanggulangan bencana ini ada 3 tahapan. Sebelum masuk ke 3 tahapan, kita akan membahas pengertiannya, yaitu penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Jadi tahap penanggulangan bencana ini dilakukan untuk mengurangi bencana. Ada 3 tahapan penanggulangan bencana. Yang pertama, tahap prabencana. Tahap prabencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana alam, sehingga diharapkan dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Bentuk-bentuk tahap prabencana. Yang pertama, ada pencegahan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam. Yang kedua adalah kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui tindakan tepat guna. Yang ketiga, peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan secepat mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian yang keempat adalah mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi suatu bencana. Kemudian yang kedua ada tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga ada tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana alam. Tahap ini meliputi 2, yang pertama ada rehabilitasi dan yang kedua adalah rekonstruksi. Untuk tahap rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai terhadap wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan terhadap wilayah pasca bencana,
baik di tingkat pemerintah maupun di masyarakat, guna untuk membangkitkan segala aspek kehidupan setelah terjadinya bencana. Berikut ini akan saya sampaikan upaya mitigasi bencana. Untuk yang pertama ada bencana gempa bumi. Jadi di sini ada 3 tindakan yang perlu kita lakukan sebelum terjadinya, saat terjadinya, dan sesudah terjadinya. Nah, sebelum terjadinya gempa bumi, yang pertama kita dapat melakukan dengan mengetahui pintu darurat, di mana tempat yang perlu kita tuju ketika terjadi gempa bumi. Yang kedua, barang berat disimpan dalam tempat yang tahan guncangan. Yang ketiga, ada penataan kabel-kabel listrik agar tidak terjadi konsleting. Kemudian saat terjadi gempa bumi, itu yang pertama, jika berada di ruangan, jangan panik dan segera berlindung ke bawah kolong meja yang kokoh. Kemudian yang kedua, jika berada di luar rumah atau di luar bangunan, cari tempat yang lapang atau yang luas untuk menghindari dekat dengan bangunan, pepohonan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jika dalam perjalanan segera berhenti untuk mencari tempat yang aman. Kemudian sesudah terjadinya gempa bumi, yang pertama adalah periksa keluarga, diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua, jika terjadi luka-luka, segera diobati. Kemudian yang ketiga, nyalakan media elektronik untuk mencari informasi. Kemudian yang keempat, periksa keadaan rumah dan bersihkan kondisi sekitar. Selanjutnya, mitigasi bencana tsunami. Sebelum terjadi, dapat kita lakukan yang pertama, memasang sistem peringatan dini di tempat yang berpotensi tsunami. Kemudian yang kedua, melakukan pemetaan daerah rawan tsunami. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi terkait tsunami. Yang keempat, menentukan jalur evakuasi bagi penduduk. Kemudian saat terjadi tsunami, yang pertama, memberikan tanda peringatan dan informasi untuk memandu penduduk. Yang kedua, menggerakkan tim penyelamat beserta peralatan pendukung untuk memantau penduduk. Dan yang ketiga, memantau perkembangan keadaan untuk menentukan upaya selanjutnya. Sudah terjadi tsunami, yang perlu dilakukan yang pertama, mencari korban untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, memberikan pertolongan pada korban bencana alam. Yang ketiga, menyiapkan tenda darurat. Yang keempat, memberikan bantuan logistik dan obat. Yang kelima, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Selanjutnya, mitigasi bencana gunung api meletus. Sebelum terjadi, yang bisa kita lakukan yang pertama, pemantauan dan pengamatan saat gunung api aktif. Yang kedua, melakukan penyidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung api. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur tetap penanggulangan bencana. Kemudian saat terjadi letusan gunung api, yang pertama, kita harus melakukan dengan membentuk tim gerak cepat. Kemudian yang kedua, peningkatan pemantauan dan pengamatan yang didukung dengan penambahan peralatan. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya, sesudah terjadi letusan gunung api, yang pertama kita lakukan mengidentifikasi daerah yang terancam bencana. Kemudian yang kedua, memberikan saran penanggulangan bencana. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas yang rusak. Yang keempat, menurunkan status kegiatan jika keadaan sudah menurun. Dan yang kelima, melanjutkan pemantauan secara rutin. Kemudian mitigasi bencana tanah longsor. Sebelum terjadi, yang pertama adalah kita waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua, persiapkan dukungan logistik, makanan, bahan-bahan sembako, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyimak informasi dari media komunikasi terkait lokasi yang kemungkinan terjadi longsor. Kemudian yang keempat, bersiap untuk evakuasi jika ada instruksi dari pihak yang berwenang. Kemudian saat terjadi tanah longsor, yang pertama, jika berada di dalam rumah, segera keluar mencari tempat lapang. Yang kedua, jika berada di luar rumah, segera mencari lokasi yang jauh dari tebing. Kemudian selanjutnya, sesudah terjadi, yang pertama, jangan kembali ke rumah jika masih berpotensi longsor susulan. Yang kedua, perhatikan kondisi tanah.
Yang ketiga, jika akan melakukan evakuasi, menggunakan sepatu dan peralatan khusus agar aman. Kemudian mitigasi bencana banjir. Untuk sebelum terjadi, yang perlu kita lakukan, yang pertama, perhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Kemudian yang kedua, tinggikan panel listrik agar tidak terjadi konsleting. Kemudian saat terjadi banjir, yang pertama, simak informasi dari media elektronik. Yang kedua, waspada dan bersiap-siap menuju ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, hati-hati dan berusaha menghindar terhadap kubangan, cekungan, dan lokasi saluran-saluran air. Yang keempat, mencabut seluruh jaringan listrik. Yang kelima, amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian sesudah terjadi banjir, yang pertama, lakukan evakuasi terhadap korban bencana banjir. Yang kedua, lakukan perbaikan dan bersihkan lingkungan sekitar rumah atau sekitar lokasi banjir. Selanjutnya adalah mitigasi bencana kekeringan. Yang pertama, penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengelolaan data. Yang kedua, penyusunan perda untuk menetapkan skala prioritas penggunaan air dengan memperhatikan asas keadilan. Yang ketiga, pembentukan pokja dan posko kekeringan di tingkat pusat dan daerah. Yang keempat, penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan atau perbaikan jaringan pengamatan iklim terhadap daerah rawan kekeringan. Yang kelima, memberikan sistem reward dan punishment bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan. Kemudian mitigasi angin topan. Yang pertama, perlunya standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin badai. Yang kedua, pembangunan fasilitas utama yang terlindungi dari serangan angin badai. Yang ketiga, penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Yang keempat, pembangunan bangunan sementara untuk tempat pengungsian dalam upaya perlindungan dari serangan badai. Yang kelima, pembangunan rumah yang kuat dan tahan angin. Yang keenam, pengamanan alat-alat yang dapat diterbangkan angin agar tidak membahayakan keselamatan. Dan yang ketujuh, kesiapsiagaan dalam menghadapi angin badai dan berupaya untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, mitigasi bencana gelombang pasang. Yang pertama adalah reklamasi pantai. Yang kedua, pembangunan pemecah ombak atau breakwater. Yang ketiga, penataan bangunan di sekitar pantai. Yang keempat, pengembangan kawasan hutan bakau. Yang kelima, pembangunan tembok penahan ombak. Kemudian mitigasi kebakaran. Yang pertama, cara tradisional yaitu cara atau upaya pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam yang bersifat sederhana. Contohnya menggunakan karung goni, handuk, pasir, lumpur, dan sebagainya. Jadi misal kita menggunakan cara yang pertama adalah itu menggunakan barang-barang yang berada di sekitar rumah dengan barang-barang yang sederhana. Kemudian yang kedua ada cara modern, yaitu proses pemadaman api dengan memanfaatkan sarana dan prasarana modern atau teknologi masa kini. Contohnya menggunakan mobil pemadam kebakaran, pompa portable, alat pemadam api ringan, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah kelembagaan penanggulangan bencana alam. Jadi untuk kaitannya dengan kebencanaan itu ada lembaga-lembaga yang biasanya berkaitan atau berkecimpung di dalamnya. Yang pertama ada Kementerian Sosial, kemudian ada Palang Merah Indonesia, kemudian ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kemudian ada Basarnas, kemudian ada juga BNPB yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.